Shalom, ya, orang-orang muda yang terkasih, ketong ada dalam ibadat Natal Pemuda malam ini di bawah tema damai yang sempurna. Mama, saudara-saudara, orang-orang muda, sebenarnya ketong ngomong tentang damai. Damai itu berarti sesuatu yang menyenangkan, sukacita, dan damai itu sebenarnya ada pertengkaran, perkelahian, dan seterusnya. Jika sesuatu yang kotong buat itu setur dengan apa yang kotong mau atau sesuatu itu sempurna, maka kotong merasa damai. Dan ketong ketika merayakan Natal ini seharusnya kotong sambut Natal ini dengan keadaan damai. Mengapa? Karena seperti kebenaran firman Tuhan bahwa yang kita sambut, yang kita rayakan, yang kita nantikan itu adalah Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Namun terkadang damai itu sering hilang oleh karena keadaan-keadaan di sekitar kita. Keadaan-keadaan itu seringkali membuat kotong hilang rasa damai itu. Keadaan itu seperti kesulitan dalam hidup, tantangan, pergumulan yang berat, atau hal-hal kecil yang terkadang buat kotong sone rasa damai, sone rasa aman. Seperti contoh tadi yang drama singkat, kalau hal tentang minyak tanah kosong saja itu damai bisa hilang begitu. Karena sekarang banyak orang memasak pakai kompor dan butuh minyak tanah. Sekalipun kotong di kampung, tapi minyak tanah itu sudah jadi kebutuhan yang begitu penting. Dan hal-hal kecil seperti itu saja bisa menghilangkan damai dalam kotong pung hidup. Namun kebenaran firman Tuhan yang kotong baca malam ini memberi kita beberapa hal untuk sekiranya damai itu bisa bertahan dalam kotong pung hidup. Hal yang pertama adalah bahwa kalau damai itu bisa bertahan kalau kotong tahu dan kotong alami dan kotong pahami dengan baik bahwa ketika kotong bikin salah, maka ketika kotong bikin salah dan orang yang kotong bikin salah itu dia ampuni kotong atau kesampung kotong. Kalau kotong bikin salah dengan orang, lalu orang yang kotong bikin salah itu kasih kotong ampun, maka kotong akan rasa sukacita. Kotong tahu dia ampuni kotong, maka kotong akan rasa sukacita, akan rasa damai. Pernah satu kali di rumah kebetulan anak yang masih kecil main bola sering dalam rumah. Dia tendang bola begini kena bingkai foto, jatuh, pecah. Lalu dong ama itu bingkai foto dong sembunyi. Dia mama pulang, dia mama sudah tahu kalau memang itu bingkai foto soalnya ada di dia pun tempat. Dan dia lihat ada pecahan-pecahan kaca, tapi dia sengaja tanya. Dan anak yang kecil ini dia selalu menghindar kalau dia mama panggil. Sebenarnya dia mama soalnya marah. Sekalipun dia sudah tahu bahwa itu bingkai foto jatuh. Tapi karena rasa bersalah itu, rasa takut itu ada, maka dia selalu menghindar. Beberapa hari dia mama panggil, lalu kasih tahu, beta tahu lu main bola dalam rumah dan dia akibat itu bingkai foto jatuh. Mama suka tahu belum jangan main bola dalam rumah. Jadi tolong kalau lain kali jangan main bola. Baru itu bapak anak nih rasa senang, sukacita. Begitu. Ketakutan manusia pertama itu di Taman Eden, ketika manusia jatuh dalam dosa. Dia lari, dia sembunyi dari hadapan Tuhan. Tuhan panggil dia, di manakah engkau? Tuhan datang dan panggil, di mana kotong? Karena Tuhan
punya belas kasihan. Belas kasihan Tuhan dinyatakan dengan memberikan anaknya yang tunggal. Model ibadah kita, ibadah minggu model 2 dalam setiap pemberitaan berita anugerah itu dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kotong percaya, kotong yakin bahwa kotong pun dosa diampuni. Dan orang-orang yang telah diampuni harus bersuka cita. Harus ada damai di hati. Dan damai itu harus dijiwai dalam kehidupan setiap hari. Menyebarkan damai dalam kehidupan setiap hari. Dan pesan damai itu yang diberikan malaikat kepada Maria. Salam bagimu, karena engkau memperoleh karunia Allah. Setiap orang yang mendapatkan pengampunan, itu karena karunia Allah. Hal yang kedua dari kebenaran firman Tuhan ini, orang-orang muda sekalian yang terkasih, adalah bahwa ketika kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, dimanapun kotong ada, kotong yakin bahwa Tuhan ada dengan kotong. Kalau kotong teliti Alkitab, janji penyertaan Tuhan, jangan takut aku menyertai engkau senantiasa, atau aku ada bersamamu, jangan takut aku beserta engkau. Ketika kotong teliti, maka janji itu ditulis dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sebanyak 365 kali. Sepanjang tahun itu 365 hari. Dan janji Tuhan menyertai itu sepanjang hari. Dia tetap ada dan menyertai kita. Karena itu jangan takut. Kita telah diampuni. Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada dalam segala pergumulan kita. Dan hal yang ketiga dari kebenaran firman Tuhan ini adalah bahwa Tuhan pun janji sone pernah diingkari. Dia berjanji bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan satu anak laki-laki, dan dia pun diberi nama Yesus, yang artinya juru selamat. Itu janji itu ketika Maria dengar, mungkin Maria pikir ini dia omong apa. Beta sebelum menikah, beta masih perawan, tapi beta harus mengandung dan melahirkan. Ini gila begitu. Tapi janji Tuhan itu iya dan amin. Dia membuktikannya dengan menyatakan bahwa Elisabeth sahabatmu yang sudah tua dan mandul itu telah mengandung, dan saatnya ia akan melahirkan. Bukti janji Tuhan bagi Maria saat itu membuktikan bahwa Elisabeth sahabatnya sudah mengandung beberapa bulan dan harus saatnya untuk melahirkan. Menguatkan Maria tentang janji yang diberikan. Janji penyertaan Tuhan bagi kita, dan juga janji untuk selalu ada dan memberi yang terbaik bagi kita ketika kita datang dan selalu berserah kepada Dia. Dia adalah penjawab doa yang setia. Karena itu jangan sungkan, jangan ragu untuk datang ke hadapan Tuhan. Seberat apapun beban dan pergumulan kita. Kotong seringkali dengar janji. Misalnya janji para caleg, janji dari orang tua yang mungkin kadang ditepati, kadang disonde. Apalagi orang-orang muda yang banyak yang termakan janji manis. Dulu manis, sekarang ingat kembali rasa pahit begitu. Tapi janji Tuhan tidak seperti janji manusia. Janji Tuhan itu iya dan amin. Selama kita percaya dan selalu ada di hadapannya.
Hal yang keempat dari kebenaran firman Tuhan saat ini adalah bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang baik. Soalnya ada rancangan Tuhan yang sangat baik. Bukan dalam firman yang lain berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rencana Maria dan Yusuf secara manusia gagal. Karena apa? Dong mau buat rumah tangga yang baik-baik. Dong jaga dong hubungan. Sekalipun mereka sudah berhubungan lama, tapi mereka menjaga kekudusan hubungan itu. Ini juga pesan penting bagi orang-orang muda. Maria dan Yusuf jaga itu hubungan yang baik-baik. Dong jaga itu kekudusan. Tapi melihat kenyataan ini, itu begitu pahit. Bagaimana Maria bisa terima dia harus mengandung tanpa bersuami? Bagaimana Yusuf bisa terima kalau dia pacar sekarang harus mengandung, sekarang harus hamil dan bukan dia anak? Ini sesuatu yang berat. Kau tempuh rencana bagi Yusuf dan Maria, kau tempuh rencana gagal total. Kotong hancur. Karena akan berhadapan dengan budaya orang Yahudi yang harus dilempari dengan batu dan seterusnya. Kotong mati sudah dekat. Kotong sudah jadi apa-apa lah. Kotong akan jadi buah bibir dan cibiran banyak orang. Kotong sudah bisa diterima di lingkungan di mana kotong ada. Keluarga sudah bisa terima kotong lah. Kotong ditolak dengan keadaan. Namun rencana Tuhan itu rencana yang luar biasa. Dia menguatkan Yusuf, menguatkan Maria. Dan mereka menerima itu karena mereka adalah hamba Tuhan. Hal yang berikut dan hal yang terakhir dari kebenaran firman Tuhan ini adalah bahwa kotong akan rasa damai, kotong akan rasa sukacita ketika kotong tahu Tuhan pakai kotong jadi depo alat dengan segala keberadaan kotong. Maria adalah seorang gadis desa. Mungkin sudah terlalu sekolah tinggi juga. Dia sekolah pas-pas. Dia pengetahuan juga pas-pas. Dia pun kekurangan mungkin ada. Tapi Tuhan pakai dia jadi depo alat. Untuk mengandung dan melahirkan putra Allah. Ketika kotong dipakai sebagai depo alat, betapa senangnya kotong. Pernah satu kali beta bertemu dengan satu orang dan dia anggota atau petugas rumah tangga di rumah jabatan bupati. Tapi begitu bangganya dia. Sekalipun belum bertanya kerja apa di sana. Sebenarnya kotong tiap hari hanya bersihkan, potong-potong bunga. Tapi dia bangga sekali karena bekerja di orang nomor 1 Kabupaten Kupang rumah jabatan. Tapi kotong ketika Tuhan pakai kotong sebagai depo alat, dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan Allah yang hidup. Betapa bangganya kita. Setiap orang muda yang dipakai Tuhan jadi depo alat untuk ada dalam pelayanan. Hendaknya damai sejahtera itu ada dalam hati. Bukan hanya pada Natal ini, tetapi terus hidup. Jadi pemuda itu bukan hanya semangat ketika ada panitia Natal, ada perayaan Natal, ada kegiatan lain, tapi terus hidup dalam diri masing-masing. Ketika kotong berguna, maka kotong pun nilai dan harga diri itu tinggi. Ketika kotong dipakai, maka nilainya kotong akan naik. Tapi ketika kotong sudah dipakai dan sudah berguna,
kotong pun nilai akan turun. Atau kotong dianggap sana berharga. Kalau Tuhan pakai kotong jadi depo alat, mungkin kotong capek, mungkin kotong lelah, kotong rasa ini sia-sia. Tapi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, berkat Tuhan akan datang bagi setiap orang bekerja dengan tulus hati. Mengakhiri akan renungan ini, saya mengingatkan kita dengan sebuah cerita. Bahwa cerita lama yang mungkin sudah sering kita dengar tentang 3 pohon yang hidup dengan cita-citanya masing-masing. Yang satu ingin jadi kotak peti emas, peti yang tempat penyimpanan harta berharga seperti emas dan sebagainya. Sehingga ketika saatnya dia dicari banyak orang karena ada harta karun di dalamnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia hanya menjadi dibuat papan lalu jadi tempat makanan kambing domba. Kayu yang kedua, dia punya cita-cita untuk jadi perahu atau kapal yang besar, kapal pesiar begitu, sehingga orang-orang besar yang pesiar dan dia bisa berkunjung kemana-mana. Sehingga dia begitu bangga dan banyak orang yang melihat dia, menonton dia begitu. Tapi pada akhir seiring berjalan dengan waktu dia hanya menjadi sebuah sampan kecil atau perahu kecil. Pohon yang ketiga dia mau hidup di atas gunung yang tinggi supaya banyak orang lihat dia dan mengagungkan dia. Supaya banyak orang lihat, oh itu pohon terlalu tinggi, itu pohon terlalu gagah dan seterusnya. Lalu datang orang lihat karena dia lurus, dia tinggi, orang potong. Tapi saya tahu itu orang yang potong saya tahu mau buat apa, jadi disimpan sah. Jadi balok di situ. Satu ketika itu tempat makanan kambing dijadikan palungan. Lalu lahirlah Yesus dan ditempatkan di situ. Dia menjadi berharga. Dulunya dia merasa bahwa dia hidup sia-sia. Dia sana berharga, dia sana berarti. Tapi tiba saatnya dia dipakai untuk menjadi tempat lahirnya Yesus. Pohon yang kedua yang jadi perahu. Mau jadi perahu besar, perahu pesiar tapi jadi sampan kecil. Ketika dalam pelayanannya, perahu itu dipakai oleh Simon Petrus dan kawan-kawan. Dan ketika dalam pelayanannya, Yesus naik ke atasnya dan mengajar di atas perahu itu. Betapa bangganya dia bahwa Tuhan yang adalah Raja. Dan semua orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, melihat dia karena Yesus ada di atasnya. Pohon yang ketiga yang dulunya mau hidup di atas gunung yang tinggi dan megah. Supaya banyak orang puji dia, agungkan dia. Kemudian dia hanya jadi balok yang dibuang-buang. Ketika masa kesengsaraan Yesus. Para murid, para prajurit mau cari kayu untuk salibkan Yesus. Lalu dong lihat kayu itu, balok-balok itu, dong pakai untuk jadi tempat, jadi alat salib. Lalu banyak orang memandang dia bahwa dia adalah lambang keselamatan. Siapapun kita, apapun kekurangan kita, pergumulan kita, hendaknya damai Natal ini boleh menyegarkan kita. Bahwa keberadaan kita hari ini, ketika Tuhan ada dan berencana dalam hidup kita, maka kita percaya ada perubahan. Ada rencana Tuhan yang besar, sebab rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan itu iya dan amin. Rencana Tuhan itu rencana damai sejahtera bagi setiap orang. Hendaknya sukacita Natal ini kita bawa kembali, dan apapun pergumulan kita percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan bersama kita dan dia merubah kita sesuai dengan rencananya
asal kita selalu ada di hadirat Tuhan. Asal kita percaya, asal kita taat dan setia kepadanya. Amin.